Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Otakku iDrop. Jadi pada video kali ini gue akan membahas CryptoTab lagi. Jadi ada beberapa informasi dari CryptoTab yang akan gue informasikan ke kalian. Jadi bagi kalian misalnya kalian sudah melihat video gue yang sebelumnya, nah di sini gue juga akan menginformasikan tentang bukti withdraw ataupun bukti bahwa CryptoTab itu masih membayar sampai saat ini. Nah, jadi bagi kalian yang belum mendaftar, silahkan daftar CryptoTab-nya dan hasilkan passive income dari si CryptoTab ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan gue informasikan, jangan lupa untuk di subscribe channel Otakku iDrop-nya, di like dan di share juga video-video dari channel Otakku iDrop. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasinya. Jadi apabila ada informasi yang gue akan bagikan, ataupun informasi-informasi yang mengenai garapan, ataupun tentang cryptocurrency lainnya, kalian gak akan ketinggalan informasi tersebut. Jadi kita akan langsung aja ke si aplikasi CryptoTab-nya. Oke, jadi di sini gue mau menginformasikan bahwa gue telah berhasil melakukan withdraw di CryptoTab. Nah, di sini mungkin kalian melihat sebelumnya itu gue punya sekitar berapa ya di video sebelumnya ya? Lupa lah, misalnya gitu 700 berapa sih, 700an lah, mungkin 700 satoshi. Nah, sekarang gua cuma memiliki 275 satoshi karena memang pada sebelumnya itu gua telah melakukan withdraw pada hari Jumat, dan beberapa menit yang lalu ya, mungkin sekitar 15 menit 20 menit yang lalu, bahwa gua telah melakukan withdraw dan itu berhasil. Dan di sini pun ada bukti payment history dari CryptoTab-nya bahwa gua telah berhasil melakukan melakukan withdraw, dan gua withdrawnya itu ke aplikasi Binance, istilahnya kayak gitu. Nah, di sini ada tulisan you have success deposit 1064 satoshi lah kita bahasanya ya. Kalau bisa 0,0 sekian Bitcoin, kebanyakan ngomongnya 1064 satoshi. Nah, di sini pun sama dan tidak ada potongan. Jadi ketika kalian melakukan withdraw, seperti yang gue bilang, gue mau ngetes kan kira-kira itu ada potongan gak sih untuk transaksi ataupun withdrawnya ini. Ternyata tidak ada. Dan ke Binance gue pun masuk utuh sebanyak 1064 satoshi. Nah, dari emailnya pun gue sudah mendapatkan emailnya. Nah, ini dari CryptoTab-nya juga sudah mendapatkan email withdrawal proses, dan itu statusnya sudah sukses dan complete. Pertama, informasinya gue akan informasikan bahwa CryptoTab itu masih legit dan membayar. Jadi kalian bisa menggunakan CryptoTab ini untuk mencari passive income dari internet. Seperti itu. Modalnya seperti apa? Nah, di video sebelumnya gue menginformasikan bahwa gue menggunakan CryptoTab Pro. Keuntungannya apa aja ya, gue juga sudah informasikan di video yang sebelumnya. Seperti itu. Nanti gue akan share lagi link video yang sebelumnya, jadi kalian bisa nonton yang di video sebelumnya. Dan juga yang kedua adalah gue mau menginformasikan bahwa kalau kalian misalnya mau melakukan withdraw, sepertinya kalian lebih baik melakukan withdrawnya itu di hari kerja misalnya gitu, karena kemarin itu kan gue withdrawnya itu hari Jumat ya, mungkin masuknya itu weekend lah ya, karena ketika gue melakukan proses withdraw itu ada bahasanya itu withdraw itu akan diproses ketika hari kerja misalnya kayak gitu. Nah, jadi mungkin nanti untuk withdraw keduanya itu gue akan coba melakukan withdrawnya itu di weekday, bukan di weekend, dan membayar. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi, kalian bisa bermain CryptoTab, bisa ajak teman kalian, sahabat kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, orang tua kalian. Misalnya kita pinjem aja handphonenya, jadi per 3 jam sekali diaktifkan aja sih miningnya itu. Nah, jadi kan walaupun misalnya kita nggak always 24 jam untuk mantau si CryptoTab ini ya, setidaknya kita mantau 3 jam sekali untuk mengaktifkan si miningnya. Nah, contoh kayak gini, ini kan udah mati nih mining gue nih ya. Nah, tinggal kita slice aja verificationnya. Nah, dia mulai mining lagi selama 3 jam. Nah, di sini gue masih menggunakan kecepatan itu dengan booster kali 2. Nah, mungkin gue nanti akan coba lah ya, karena ya untuk saat ini gue belum bisa mencobanya untuk melakukan booster sampai dikali 15. Dan informasi lainnya adalah yang gue menginformasikan tentang CryptoTab Pro, untuk saat ini harganya sudah berubah. Jadi di video sebelumnya gue menginformasikan bahwa aplikasinya itu seharga 17.000 untuk CryptoTab Pro ya. Dan itu akhirnya ternyata pada saat itu memang CryptoTab Pro itu sedang melakukan diskon besar-besaran.
istilahnya seperti itu. Nah, untuk saat ini kemarin tuh sempat ada yang nyoba dan ternyata untuk membeli CryptoTap Pro-nya itu sekarang harganya itu sekitar 34.000 ya. Mungkin nantinya pun akan terus bertambah kalau gua rasa seperti itu. Nah, dari sisi boosternya pun harganya semuanya sekarang naik. Nah, ini pun udah naik lagi. Ini udah naik lagi. Terakhir itu kan kita bisa melihat di video gue yang sebelumnya itu bahwa diskonnya itu sekitar 62%. Nah, sekarang untuk yang kali 15 boosternya selama 1 tahun diskonnya itu hanya sekitar 54% dan harganya itu sekitar 5.500.000. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum download, katakanlah oke lah, aplikasinya sekarang udah mahal bang, ya kalian bisa menggunakan CryptoTap Lite, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau menggunakan CryptoTap Pro ya, selama modal di awalnya kalian memiliki ya silahkan. Kalian punya modal lebih, ya mungkin kalian ingin mencoba membeli booster, misalnya gitu, entah kalian mau yang 1 tahun atau yang 1 bulan dulu, mencoba gitu kan. Nah di sini kan gue melihat, gue mencoba yang 1 bulan dan itu hanya istilahnya boosternya itu akan bertahan selama 1 bulan. Setelah boosternya itu udah selesai 1 bulan, itu kecepatannya itu akan balik ke basic speednya. Jadi basic speednya itu kalau CryptoTap Pro itu kan 1500. Nah kalau CryptoTap Lite itu kalau nggak salah ya sekitar 1000 kecepatannya itu basic speednya. Nah kalau untuk masalah dia ada booster atau enggaknya sepertinya sih ada. Misalnya gitu, nanti kita akan coba tentang CryptoTap. Jadi gimana sih cara daftarnya? Jadi sini gua akan ulas lagi daftarnya. Kalau kalian bersedia, kalian tinggal klik link referral gue yang ada di deskripsi. Contohnya kayak gini, kalian tinggal klik. Nah kalian tinggal ke browser kalian. Nah, jadi kalian tinggal masukkan link referral gue di sini. Setelah itu nanti akan tampil halamannya adalah tampilannya seperti ini. Nah, sebelum kalian mendownload si aplikasinya ini, istilahnya sebelum mendownload aplikasi CryptoTap Pro ataupun CryptoTap Lite, nah di sini kan ada pilihan nih biasanya nih. Salah. Nah, di sini ada pilihan, kalian klik aja yang tulisan affiliate. Nah, kalian klik affiliate. Nah, setelah affiliate itu nanti biasanya kalian akan diarahkan untuk melakukan sign up terlebih dahulu. Nah, jadi setelah kalian sudah copy nih si link referral gua, kalau kalian bersedia kalian masukkan ke browser kalian. Terus kalian klik yang strip 3 ini, nah, klik yang tulisan affiliate. Nah, setelah kalian sudah klik, nanti di situ kalian harus sign up. Jadi sign up-nya itu kalian bisa menggunakan Gmail. Nah, setelah kalian sudah sign up, nanti kan akan muncul tampilan nanti kalian harus melakukan verifikasi dulu, verifikasi email kalian bahwa email kalian itu memang mendaftar ke CryptoTap. Nah, setelah itu nanti tampilannya adalah seperti ini, tampilan untuk melakukan miningnya. Nah, setelah kalian sudah ada di tampilan seperti ini, kalian tinggal download aplikasinya. Di sini gua akan coba kita mendownload aplikasi CryptoTap Lite ya. Oke, kita akan coba download dulu ya. Oke, jadi ini tampilan dari si CryptoTap Lite. Nah, jadi gue coba ya menggunakan dalam satu handphone. Oh, sorry, ternyata dia otomatis loginnya itu menggunakan email gua yang utama ya. Oke. Jadi di sini gue masih bisa sign up. Dia masuknya itu ke CryptoTap gue ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kalian ketika kalian sudah mendaftar, nah sign up lagi, misalnya kayak gitu. Nah, di sini harga boosternya pun sama ya di CryptoTap. Jadi di CryptoTap Lite juga ada booster yang kalian bisa gunakan seperti itu. Nah, jadi karena memang default email gua adalah email yang utama, jadi gua nggak bisa memperlihatkan ketika awal-awalnya si CryptoTap Lite. Jadi bagi teman-teman yang belum mengikuti ataupun belum mendaftar, kalian bisa buru-buru daftar sebelum si harga CryptoTap Pro-nya ini makin mahal. Karena mungkin sekarang itu lebih kali ya, di sekitar 34.000 mungkin lebih kayaknya. Misalnya gitu, nanti gue coba cek dengan saudara gue yang lain dengan handphone yang lain, kira-kira itu berapa untuk saat ini. Mungkin ya sekitar 30 terakhir itu
gue coba gitu ya, itu sekitar 34.000 untuk belinya. Nah sebelum itu 17.000, berarti naiknya udah kali 2 kan, misalnya kayak gitu. Harganya itu udah 2 kali lipat dari yang gue informasikan sebelumnya, seperti itu. Kalau ditanya worth it atau enggak, sebenarnya kalau bicara worth it atau enggak, dari sisi mungkin kalau katakanlah dengan bicara adalah ya kayak gue punya referralnya pun ya dengan handphone gue sendiri ya. Gue punya referralnya pun hanya dengan handphone sendiri ya, kurang lebih gue sekitar 1 minggu gue baru bisa withdraw sekitar 1000 satoshi. Tapi gue tidak melihat dari sisi itunya, gue melihat dari sisi harga bitcoinnya. Nah untuk saat ini bitcoin harganya berapa emang ya bang? Nah di sini ya tadi kan gue udah withdraw nih ya ke Binance ya. Misalnya di sini pun ada notifikasinya dari Binance ya, tuh deposit sukses, bahwa gue telah berhasil memasuk 1064 satoshi. Untuk saat ini bitcoin harganya berapa? Saat ini harga Bitcoin sekitar 47.150 dolar. Sekitar kalau di dalam rupiah ya sekitar 678 juta. Wah. Ini Bitcoin ini bisa dibilang dia memiliki kemungkinan akan naik ya pastinya ya, karena Bitcoin itu adalah induk dari semua kripto misalnya gitu. Jadi ya bisa dibilang dia masih memiliki potensi untuk terus mahal, misalnya potensi akan terus naik. Karena kenapa? Pertama dari sisi supply Bitcoin itu terbatas, dia hanya memiliki supply sebanyak 21 juta, dan sirkulasinya untuk saat ini yang beredar itu ya sudah sekitar 18 jutaan lah kalau nggak salah, 18 jutaan lebih. Nah berarti semakin sedikit lah yang tersedia. Nah dapatnya itu dari mana? Jadi ya sebenarnya ya ada mining dengan cara lainnya pun ada yang sama. Jadi sebenarnya gua belum bisa membandingkan antara memining melalui CryptoTab terus kita beli booster sebanyak kali 15 dengan budget 5.500.000 untuk 1 tahun, dengan kita memodal beli mesin rig misalnya gitu, mesin mining. Jadi mesin mining itu ada, kalau kalian searching di Tokopedia, di online shop itu biasanya ada. Tapi sebelumnya itu gue sarankan adalah kalian nonton dulu di YouTube, lihat senior yang memang mereka memiliki bisnis mining ya, ataupun dalam artian mereka penghasilannya itu benar-benar memanfaatkan yang memining Bitcoin. Nah itu bisa jadi kalian bisa melihat apa aja yang kalian butuhkan dan berapa banyak budget yang kalian harus keluarkan di awal, dan bagaimana hash rate dari kecepatan si miningnya. Dengan misalnya katakan kita punya budget under 10 juta gitu, kira-kira itu kita bisa dapat mesin seperti apa dan kecepatannya itu seperti apa, berapa banyak mesin yang kita bisa dapatkan, dan bisa dibilang pengeluaran kita itu total ya, karena ya namanya pakai mesin mining itu kalau misalnya banyak otomatis kan dari sisi sumber daya listriknya pun akan membutuhkan banyak. Belum lagi istilah kasarnya ya konsekuensinya, karena kan otomatis kabel di mana-mana satu. Terus juga dari mesin itu yang gue tahu adalah kalau mesin mining itu temperatur suhunya itu benar-benar harus stabil, misalnya itu jangan sampai overheat lah istilahnya gitu, jangan sampai overheat. Itu juga bisa jadi kendala. Nah istilah kasarnya kalian bisa lihat di YouTube ataupun di TikTok orang-orang yang membahas mesin mining yang benar-benar mereka pakai mesin. Nah, di situ gue belum bisa membandingkan lebih worth it mana ketika kita beli mesin mining atau dengan CryptoTab. Kalau bicara tentang realistisnya, worth it-nya adalah kalau mesin mining itu jadi hak milik kan gitu. Nah, kalau di CryptoTab kita beli 5.500.000 itu bukan hak milik, karena kita cuma pinjem, istilahnya gitu, pinjem kecepatan lah. Nah setelah setahun ya udah selesai, kita harus bayar lagi setahun. Nah jadi kalau untuk dari realistis sisi itunya ya sebenarnya lebih worth it-nya itu dengan mesin gitu kan. Cuma kalau mesin itu kan kita bener-bener harus ngejaga lah, dalam artian pun ya nggak bisa dibawa kemana-mana. Cuma kalau mesin itu ya tidak seperti CryptoTab. Kalau menurutku mungkin dengan under 10 juta mungkin udah bisa mulai lah untuk mining. Jadi kalian bisa lihat-lihat di YouTube untuk seperti itu. Nah, jadi untuk informasi dari CryptoTab ataupun pembahasan video kali ini hanya sebatas itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.